Jadi untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik. Tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan itu mengganggu kenyamanan, mengganggu Jakarta yang sekarang ini menurut saya harusnya bisa lebih baik. Bahkan saya berpikir pagarnya itu nggak perlu tinggi-tinggi, kemudian yang penting pohonnya yang banyak, lebih hijau, antara satu dan bersebelahan itu juga mungkin lebih baik dibuka. Sehingga dengan demikian kami akan segera memutuskan untuk itu, untuk Jakarta ya. Kalau untuk daerah lain saya nggak mau ikut campur, tapi untuk Jakarta saya berkeinginan betul bahwa masyarakat semuanya merasa aman nyaman. Pak, apakah ada tengah waktu Pak mengimplementasi Ingup nomor 5 Pak terkait pemilahan sampah? Apakah akan ada semacam misalnya tinjauan ataupun juga ada sanksi jika nanti ada korporasi yang tidak mau mengikuti itu Pak? Jadi Ingup sampah ini nomor 5 tahun 2026 disambut luar biasa dari masyarakat. Bahkan masyarakat sekarang ini dengan berbagai inovasi melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Termasuk di Jakarta Barat, Jakarta Timur, saya sudah lihat sendiri kemarin, kebetulan saya juga ke Cianjur. Jadi saya meyakini dengan Ingup itu mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta sejak tanggal 1 Agustus ini timbunan ke Bantar Gebangnya kan residu sampai dengan tahun 2029. Saya meyakini dengan perkembangan yang ada, alhamdulillah support dukungannya luar biasa. Dan sekarang ini gerakan pilah sampah sudah sampai dengan RT RW. Dan beberapa kali saya bertemu dengan RT RW secara langsung memberikan apresiasi, termasuk kemarin kami di Cianjur yang akan kita bangun dalam skala yang besar untuk ketahanan pangan Jakarta. Di sana akan ada kurang lebih 5.000 sapi, kemudian ada ternak yang lain, ayam, unggas, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Pak, untuk acara ini Pak, untuk pesan mungkin PLT dan para atlet tenis DKI Jakarta gimana Pak? Ya, pesan saya sederhana, mudah-mudahan atlet Jakarta, terutama yang sekarang mempersiapkan diri untuk PON ke depan, kalau dulu prestasinya banyak atlet Jakarta kemudian pindah ke daerah, saya tetap berharap bahwa lebih baik mereka di Jakarta, karena Jakarta akan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan sekaligus berprestasi. Terima kasih ya. Obligasi 3,5 triliun bagi Jakarta itu bukan sesuatu hambatan, dan pasti Jakarta akan bisa menyelesaikan dengan baik siapapun yang akan menjadi gubernur di Jakarta. Makanya kenapa kemudian tenornya 7 tahun. Memang obligasi daerah ini adalah salah satu bentuk creative financing yang kami lakukan. Tetapi memang di dalam aturan sekarang ini kami sudah mendapatkan support atau persetujuan dari Kemenko Perekonomian. Apapun sebagai gubernur, saya juga pasti akan mendengarkan apa yang menjadi masukan saran dari Kemendagri. Saya pasti akan berdiskusi dengan Bapak Mendagri. Pemirsa, Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer AS di Yordania. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satu targetnya adalah pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim ada korban jiwa dan luka-luka akibat serangan ini. Sementara Angkatan Bersenjata Yordania mengumumkan telah mencegat dan menembak jatuh 4 drone Iran. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kobaran api melahap KN Saramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ledakan beberapa kali terjadi di dalam kapal, diiringi kobaran api. Kapal terbakar saat menjalani perawatan di galangan kapal kawasan Muara Baru. Sebanyak 10 ABK berhasil menyelamatkan diri. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya membutuhkan. Hotman Paris Hutapea mundur dari pengacara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Digempur Amerika 11 hari berturut-turut, Iran balas serang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari seorang pria diduga penjamret diamankan ratusan pengendara ojek online di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan Menteng. Inilah detik-detik ratusan pengendara ojek online mengepung seorang pria yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Aksi ini membuat ruas jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Warga mengatakan pria yang diamankan merupakan begal atau pelaku kejahatan yang sempat jadi amukan pengendara ojek online sebelum diamankan security sebuah kantor dan diserahkan ke polisi. Itu berapa orang begal yang... Yang ketangkep 1. Terus dibawa kemana bang? Nggak tahu dah. Itu rame banget gak? Rame? Rame banget bang? Hah? Rame banget? Ya rame lah, orang nonton. Pada nontonin. Walaupun aksi ini viral di media sosial, namun polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah penjamretan ponsel di pinggir jalan. Saat sedang menunggu ojek online di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita jadi korban penjamretan ponsel dilakukan 2 pria pengendara motor. Para pelaku kejahatan jalanan ibu kota makin terang-terangan beraksi. Di Cakung, Jakarta Timur, seorang ibu-ibu yang sedang menunggu ojek online jadi korban penjamretan pria bermotor. Dalam rekaman kamera CCTV, kedua pelaku sempat melintas di depan korban yang sedang bermain ponsel. Tiba-tiba kedua pelaku berbalik dan dengan cepat langsung merampas ponsel korban. Korban yang kaget sempat mengejar pelaku namun gagal. Sebelumnya, aksi penjamretan juga terjadi di depan halte MRT Setiabudi Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya menjadi target 2 pelaku yang berkendara motor. Saat korban lengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban hingga kabur. Kami sudah melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait aksi penjamretan yang viral di media sosial. Yang sedari lokasi kita mendapatkan info terjadi di Wisma Astra di daerah Tanah Abang. Kami juga memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan.
di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada di jalanan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tertipu arisan dan investasi bodong, puluhan emak-emak melaporkan pengelola arisan ke Mapolda Lampung. Total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan orang didominasi perempuan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Mapolda Lampung melaporkan dugaan penipuan arisan dan investasi online. Para korban mengaku tergiur karena dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya mereka percaya kepada pengelola karena beberapa kali mendapatkan keuntungan sesuai janji. Namun belakangan pelaku tidak lagi dapat dihubungi dan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan. Nilai kerugian korban bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sementara totalnya mencapai 5 miliar rupiah. Untuk melengkapi bukti, pelapor menyerahkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat, hingga foto dan identitas pelaku. Gitu. Tapi dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru nih gitu. Jadi, di bulan Juli ini ya dia kabur, nggak ketahuan di mana. Tanggal berapa? 17? Tanggal 17 nggak adanya dia perginya itu. Jadi selain arisan ada investasi juga di situ. Ada investasi itu ya ini kayak opitan ini yang disebut investasi kan. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Avandia, iNews melaporkan.